warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syaibnu a'dha'illah wa furuhi wa usulihi wa masayikhi wa ali baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ali baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tatkala ruhaniyah itu masih belum terbebaskan dari sifat basariyah, maka sepanjang itu ruhaniyah tidak akan bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, baik ketetapan yang berkenaan dengan sesuatu yang menyenangkan hati, lebih-lebih ketetapan sesuatu yang menyusahkan hati. Tatkala sifat basariyah dalam setiap diri manusia masih liar, maka sepanjang itu ruhaniyah tidak akan pernah bisa menerima ketetapan Allah, baik ketetapan yang berkenaan dengan pasti atau sesuatu yang menyenangkan hati, lebih-lebih ketetapan qobdi, sesuatu yang meresahkan hati. Mengapa demikian? Karena memang itu visi dan misi nafsu di dalam sifat basariyah untuk melalaikan dirimu dari Tuhanmu, untuk menguatkan keakuanmu. Dengan begitu nanti tidak akan pernah muncul di dalam hatimu keakuan Allah. Itu memang sepanjang sejarah terhadap Adam dan anak putu Adam dibikin keok oleh nafsunya sendiri. Ingat di dalam surat Al-Hijr, dua rekomendasi yang diberikan Allah terhadap iblis atau nafsu. Satu, tidak akan pernah mati jikalau tidak datang hari kiamat. Nafsu itu tidak akan pernah lepas darimu sepanjang kau masih di dunia. Dua,
tidak akan membiarkan Adam dan anak putu Adam di dalam zona Sirotol Mustaqim. Tidak mau. Tidak akan pernah dia melepaskan dirimu sekalipun kau itu sudah berjalan di atas jalan Allah. Gak akan pernah. Berbagai cara yang dilakukan, ditiupkan di dalam dadamu oleh nafsu itu supaya hatimu itu lepas dari penyandaran dirimu pada Tuhanmu, biar lepas. Akhirnya ditanamkanlah lewat akal supaya ruh beriman. Apa yang menjadi tujuan imannya nafsu, yaitu beriman pada selain Allah. Dirimu, contoh, di depan kita ada satu makanan atau minuman. Gaya nafsu itu membuat bagaimana hatimu beriman, munculnya satu rasa, munculnya satu cilikno, mereka ngono paten ono pisan. Munculnya satu iman, rasa itu dari makhluk, dari makhluk. Nafsu menanamkan hal itu supaya hatimu lalai kalau itu datangnya dari Allah. Lah ini yang ditanamkan nafsu itu di situ. Sehingga apa yang kita minum, hati lalai kalau itu seger dari air, hilangnya dahaga itu dari air. Akal memang benar Pak, kalau tidak minum air dahaga tidak loh, pinter ya, halus sekali, halus. Pun. Terus bagaimana caranya kita itu biar bisa hati itu menerima atas segala ketetapan Allah? Satu-satunya jalan cuman satu, jinakkanlah sifat basariyah dalam dirimu. Cara menjinakkan, sering-seringlah hatimu itu mengasah zikir rasa. Hanya itu. Sering-seringlah hatimu berzikir sirul asrar di rasa tersebut. Dalam kondisi apapun, tatkala seorang diri manusia mengasah zikir tersebut, maka dengan sendirinya sifat basariyah dalam dirimu akan jadi jinak. Itu pasti. Pasti sebaliknya, jikalau kau membiarkan, artinya hatimu jauh dari zikir tersebut, maka otomatis sifat basariyah itu akan jadi liar dan tambah kuat. Lah itulah yang menyebabkan mengapa kita itu tidak bisa untuk menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, padahal satu sisi secara ilmu kita sudah paham kalau semuanya itu datangnya dari Allah. Kita paham, dari sisi ilmu kita paham kalau datangnya qabdi maupun basti itu dari Allah. Tapi lantas mengapa ketika saat situasi kondisi dua qabdi basti itu datang, terus hati kita itu tidak bisa menerima?
Sing diwenehi sugih sik kepingin luweh sugih. Yang dikasih pengikut 10 masih pingin dukuris di atas 10. Yang sudah dikasih pengikut ratusan pingin ribuan pengikutan. Kalau sudah sampai ribuan pingin jutaan. Nah ini loh Pak ya, tanda kalau sifat basariyah dalam diri kita itu belum jinak alias liar dan kuat. Itu pasti. Lihat yang mendapatkan kopdi, ekonomi melarat pas-pasan, hutang belum selesai, awak loro kabeh, bojo minggat, anak ditagih iuran sekolah belum bayar. Akhirnya sing cekak pikire nggak membawa uang 10.000 berangkat ke pasar beli tampar. Spekulasi. Bojo wis diencak uang, misale sudah diambil orang, minggat dari rumah, awak sakit, hutang belum lunas. Udahlah Pak, siapapun kita, tatkala sifat basariyah di dalam diri kita masih kuat, pusing-pusing, ndas iki koyok pedhot. Istilah Gus, utang kula niku wis ndukure gulu, masalah kula ndukure gulu, bahasa hatiku kok gak mesisan ndukure ndas ngene. Kelelep. Udahlah Pak, siapapun kita tidak akan bisa menerima keadaan situasi jikalau sifat basariyah itu kita masih kuat. Kita secara ilmu sudah paham mengapa belum bisa menempatkan, alasannya cuma satu, sifat basariyah masih kuat. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, monggo kita bahas makalah tentang pemberian Allah terhadap setiap diri manusia terkait masalah lapang dan sempit, basti dan kopti. Bahasa toka kailah la yubgika ma'al qabdi. Gusti Allah nekakno, mendatangkan perkara jembar, seneng, takdir enak, awak waras, kopi teko dhewe, ya rokok ya teko dhewe, bojo 5, lah apa telu nanggung, bojo 5. Sih burine masih ditari maneh 5 kas 10 cuklek ya. Iya wis aja polah-polah temen, aja polah-polah situ gantek. Semuanya dihadapkan Allah, ekonomi juga lebih-lebih. Gusti Allah mendatangkan hal yang seperti ini kaila yubgika ma'al qabdi, menempatkan hal ini biar hatimu tidak terus-menerus susah. Ya sekali tempo seneng rek kopi teko dhewe iki. Penolak tuku ini gratis ya. Makanya gak tahu tak entekno kula nih, saya sendiri juga punya etika. Nanti kalau saya entekno PPU pumpung ono ngeragas saya cocote ngene. Ndak Bapak Ibu, dari segi ekonomi kita pasti enak. Ingat,
Apa Allah suatu saat mendatangkan hal ini? Supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Bahasa syariat. Tapi kalau saya tarik dari bahasa hakikat, mengapa Allah mendatangkan pasti terhadap hambanya, kekasihnya? Karena dipandang Allah pasti tidak akan merusak hubunganmu terhadap Allah. Iku maksudnya. Sehingga para pelaku hakikat menuju makrifat itu tidak semuanya secara fisik melarat, enggak. Tidak semuanya secara fisik selalu kekurangan, enggak. Ada yang ditaruh malah berlebihan. Karena pandangan Allah, miturut hitung-hitungan Allah, si kekasih ini tidak akan menjadikan kelebihan itu sebagai penghalang ruhaniyahnya itu kepada Allah. Tidak, justru sebagai tumpaan, sebagai media, kekasih itu berjumpa selalu terhadap Allah. Otomatis hal ini tidak terlepas dari sifat basariyah, itu jinak. Cuman satu jinaknya sifat basariyah itu. Sebesar mana volume zikirmu, hanya itu. Tatkala zikirmu semakin volumenya besar, bobote antep, maka semakin lemah sifat basariyah. Sehingga si kekasih ini tidak memandang pastinya, Bapak Ibu, tidak memandang pastinya kemewahannya, tidak. Tapi sibuk dia itu masuk di dalam lingkaran ongko bunder. Sing bunderane iku sudah dihapus. Ongko apa? Ya iki lho, Pak. Tapi dihilangi, bunderane dihilangi. Bisa menyebut apa dirimu? Enggak bisa. Jadi lingkaran itu adalah nurullah, lingkaran itu adalah kemewahan. Ketika dia memfanakan kemewahan itu, barulah itu dikatakan dia bertemu Allah. Dihilangi lingkarane, cara Anda nyebut terus nyebut apa? Enggak iso nyebut, paling tidak kosong. Ngeten. Inilah yang golongan hamba Allah bighairi hisab secara syariat besok tidak pernah akan mendapatkan hitungan. Karena kosong udah. Waqobadzoka kaila yadrukaka ma'al basti. Mengapa satu sisi Allah juga mendatangkan kekasihnya itu perkara qobdi, sempit, perkara sempit, iku supaya Anda itu tidak terbuai dengan kemewahan. Cara hakikate, cara syariate, jenengan iki ben gak dadi wong sing kemlinti. Tahu kemlinti ya? Takabur. Takabur karena sugiye, kekayaannya, takabur tekan dari jabatannya, takabur dari ilmunya. Biar enggak seperti itu. Dihadapkanlah serba kekurangan. Makan biasanya satu hari 3 kali, ini loh satu hari 1 kali nggak ada, namun setugel, hanya biluk matin, hanya 1 polok. Oh bahasa Indonesia 1 polok itu 1 suapan. Yang tadinya kita gagah kuat, sekarang ngelemprek. Tahu ngelemprek ya? Oh barek ngelemprek. Loyo, wong jenenge sakit Bapak Ibu.
gule kok ya pahit, ngombe kopi kok ya rasanya semuanya pahit, gak enak. Kita dijatuhkan dalam satu situasi serba tidak enak. Mengapa Gusti Allah mendatangkan ini? Miturut hitung-hitungan Allah secara hakikat, kekasihku iki kalau saya datangkan detik iki perkara pasti enak, tak kabur dia lalai. Itu perhitungan Allah. Lah, siapapun kita tatkala sifat basariyah itu masih kuat dan liar, nggak bisa Pak, mesti sumpek. Nggih mboten sawumpek ae men takoki lah kanca-kanca sing utangi durung lunas-lunas. Bendino tiap hari didatangi penagih-penagih, wis nggak sempat buka rumah Pak, pintu ditutup terus, ditulisi maaf dia pergi. Nah, padahal di jero. Nanti penagih datang melihat, loh pergi. Allah, hadapi aja. Hadapi. Apa persoalan itu? Hadapi. Urusan nanti kita dicaci maki, gue konsekuensi kita. Udah. Tapi nggak bisa Pak kita ngadapi kalau sifat basariyah ini masih kuat, susah. Paling kita mau melarikan diri dari tanggung jawab. Bapak Ibu, artinya hati kita akan selalu sumpek Pak. Akhirnya kalau itu kita biarkan merambat, mana sih letaknya Allah itu adil? Saya sholat sudah iya, nggak pernah putus. Semuanya dzikir ya sudah saya penuhi. Mana? Katanya janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana janji Allah kalau bertakwa itu semuanya dicukupi? Kita akan suudon pada Allah, padahal kita dihadapkan waktu-waktu masa yang sulit. Itu maksud Allah, waktu itu manakala dihadapkan waktu jembar, kita akan takabur dengan kejembaran itu. Biar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, kuncinya cuma satu: jinakkanlah, lemahkanlah sifat basariyah terhadap diri kita. Pun iku kuncine. Wa khrajaka anhu makaila takuna li syai'in dunahu. Kita kadang-kadang dihadapkan dikeluarkan dari zona mewah menjadi tercukupan. Sak cukupe ngono lho. Cara makan kita kuatnya satu piring ya sak piring. Wa khruj anhuma, kita dikeluarkan dari dua hal, yo gak sugih yo gak melarat. Apa jenenge Pak? Tengah-tengah ya, tengah-tengah. Mengapa demikian Allah meletakkan kita pada situasi yang seperti ini? Supaya kita tidak bersandar, supaya kita tidak bersandar pada selain Allah. Hanya itu. Sugih yo gak, sugih yo tidak, melarat yo tidak. Pokoknya dimakan sekarang ada, besok yang kita makan belum ada. Lah besoknya dikasih ada lagi. Ya secukup kita. Istilah suami kita kerja rok-rok asem, ya kui pas-pasan. Hati pingin beli sepeda, nggak bisa. Jangan bilang beli mobil, beli sepeda seumur berkeluarga itu nggak bisa. Dikasih Allah pas-pasan.
pas-pasan. Lah, posisi yang seperti ini kata Allah, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya hatimu tidak bersandar terhadap selain aku. Lengan. Jadi nanti kalau dihadapkan sugih jadi takabur, kalau dihadapkan melarat jenengan niki misui Gusti Allah. Biar gak seperti itu kata Allah, tak letakkanlah kau di posisi tengah. Berarti sugih dikeluarkan, melarat dikeluar. 3 zona inilah Bapak Ibu yang setiap saat terkadang itu ada pada diri kita masing-masing. Kuncinya cuma satu, jinakkan sifat basariyahmu. Jikalau tidak kau jinakkan di posisi di antara 3 hal ini, pasti kau jauh dari Allah, pasti. Tapi jikalau ini kau jinakkan, ditaruh posisi manapun, jenengan ini tidak akan menjadi tambah jauh pada Allah, hendak. Bahkan Anda olehnya menyempurnakan hak-haknya Allah, yaitu Anda selalu bertemu pada Allah itu dengan mudah. Terus piye carane untuk selalu supaya sifat basariyah kita itu bisa jinak? Cuman satu, terus latihlah, asahlah zikir sirul asr tanpa memandang kondisi apapun. Inilah wasiat yang termahal dari Kanjeng Nabi terhadap kita. Zikir itu bahkan ini tertuang di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan hatimu mengingat Allah, hatimu akan selalu damai, anteng, nggak gelisah, nggak resah. Walaupun istrimu tanginya, bangunnya itu kesiangan, hatimu gak gersah, karena ada solusi yang kedua, bisa beli di warung. Jangan sok jadi suami itu melihat istrinya kecapean, bengibar digarap, ya paginya itu kecapean, nggak bangun, akhirnya nggak masak, terus ngamuk-ngamuk. Kurang ya opo aku ngekei blonjo. Raimu sing ngekei iku ya sapa? Ngaten Pak Bu nggih. Pun kabeh itu ana ceritane dhewe-dhewe. Wis, maksud saya gaman sing nayeng ya wis ndang ilang ana tayenge gaman mau. Ngerti tayeng, Bang? Gaman atau pisau yang berkarat, udah hilangkanlah karatnya itu, biar dipandang itu penak, dipandang itu nang ati iku marem. Ibu-ibu perlu Bu jenengan iku waktu di rumah pakai genco, pakai brai ini lho, penting untuk suami sendiri. Jangan ikut-ikut wong di luar Bu. Ikut wong di luar itu ngini. Kalau berangkat kemantenan, oleh berai 100%. Wangi-wangi ini luar biasa. Tapi ketika saat melayani suami di rumah, gelem yang ini, gak gelem yang ini. Loh, jangan gitu. Itu istri-istri yang di luar. Kalau di JB ndak lah, ngoten dah. Apa ndak beda ya. Ingat, suamimu di rumah selalu setia melayani kau, memberikan semua kebutuhan apapun di situ. Secara syariat udah kita harus bersikap yang bagus secara syariat. Sama
Istri kamu juga begitu, di rumah selalu melayani kau. Yes. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya adalah hanya dengan Anda selalu mengasah, membiasakan diri, berlatih diri dengan berzikir, mengingat Allah. Eling, ingat kalau semua itu af'alullah. Ingat apa yang muncul pada diri kita, semuanya itu bersumber dari hidup. Hanya dengan cara itulah sifat basariyah dalam diri kita masing-masing akan menjadi semakin lemah dan terjinakkan. Dengan begitu maka mudahlah Anda untuk bertemu Allah, sekalipun diletakkan di 3 kondisi tadi. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di akhirat itu banyak sekali manusia-manusia kerdil atau manusia, ya kerdil, atau manusia-manusia cebol, dan wajahnya sangat menakutkan sekali. Ada yang kepalanya besar, perutnya kecil, kaki tangannya kecil. Ada yang kepalanya kecil, perutnya besar, kaki tangannya kecil, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya bisa berubah menjadi kerdil-kerdil atau cebol-cebol dan sangat menakutkan sekali. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah golongan hati seseorang yang tidak tahu diri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah golongan manusia hati di mana ketika saat Allah kasih rezeki 10 minta 15, dikasih 15 minta 20, dikasih 20 minta 50, dikasih 50, begitu seterusnya. Mereka tidak tahu kalau itu dorongan, bisikan nafsu lewat sifat basariyah. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia. Ketika sifat basariyah kita itu belum jinak alias belum lemah, kita itu punya rizki 100.000, 100.000, itu bayangannya mungkin lebih enak 200.000, itu sudah biasa. Dia sudah kasih Allah kecukupan tapi ingin lebih. Yang jadi RT pingin jadi RW, yang jadi RW pingin jadi kadus, kadus pingin jadi lurah, lurah pingin jadi bupati atau wali kota, sudah jadi wali kota pingin jadi gubernur,
Sudah jadi gubernur, pengen jadi presiden. Sudah jadi presiden, habis ya pengen anak putune jadi presiden. Nggak, aku gak nyindir, gak boleh. Ini saya memang itulah sifat manusia, Pak. Intinya tidak akan puas hati kita tentang apa yang sudah diberikan Allah. Intinya di situ. Loh, ini jadi kerdil, mangane akeh tapi gak iso dukur. Gede wetenge tok, bahasa saya dulu iku wong cacingen. Jadi makan banyak nggak bisa gemuk, nggak bisa besar, cuman sing gemuk perutnya aja. Itu namanya orang cacingen. Belikan kombantrin, cek nang mari. Cacing lo cek nang mati. Kalau sudah mati baru makanmu secukupnya membentuk nanti. Satu, itulah kita hati tidak akan ada rasa puas apa pemberian Allah. Kedua, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada sindir menyindir, ndak. Saya berbicara atas dasar fakta di lapangan. Allah katakan, aku akan menyiapkan satu kondisi yang amat rusak, amat rusak, amat rusak, kondisi yang amat rusak. Bagi seseorang yang katanya dia mengatakan, aku menghadapmu ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, tapi nyatanya hati ini tidak menghadap Allah. Ngapunten, mohon maaf. Akhirnya ketika kita menghadap, hati kita lalai dari yang kita hadap. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Ya wis. Ini fakta di lapangan loh ya. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu. Sifat basariah itu belum jinak. Kelihatannya nanti pandangan umum menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Iki wong sing apik. Lah ngoten. Tapi nyatanya masuk dalam zona wilayah yang rusak. Inilah yang Rasulullah pernah bersabda, besok itu ya akhir zaman, umat saya itu umat Islam luar biasa banyaknya. Pengikutku oke, tapi boboti kaya untuk. Ngerti untuk? Buih di lautan. Gak berbobot. Diterpa angin ke barat ya ke barat, diterpa ombak ke timur ya ke timur. Inilah umat Islam. Apalagi goncangan-goncangan situasi kondisi pada saat ini, Pak. Kita diadu lewat partai, diadu lewat kandidat dan macam-macam. Melihat semuanya selalu saling menjatuhkan dan membenarkan dirinya masing-masing. Sing ini dicacat, sing itu dicacat, Bapak Ibu bingung akhirnya. Umat iki bingung. Mau pilih yang mana? Susah. Wis, kalau seperti ini jadilah umat yang berbobot, punya teken. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
walladzina amanu wa amilus sholihat. Dialah yang hatinya beriman bahwasanya semua apapun yang dia hadapi, dia sibuk melihat Allahnya, percaya bahwasanya datangnya itu dari Allah, tidak melihat nurnya, isarohnya berupa enak gak enak, berupa macam-macam bentuk warnanya, enggak. Dia sibuk hanya melihat Sang yang hidup itu sendiri, Sang yang maha suci itu sendiri. Sehingga dengan begitu maka inilah yang disebut sebagai orang yang memegang teken. Apa teken itu? Tongkat. Memegang tongkat dengan kuat. Istilah bahasa Nabi Musa, mereka yang selamat adalah mereka yang masuk di dalam kapal saya. Ini Nabi Nuh ya, masuk di dalam kapal saya. Mohon maaf pada saat itu Kan'an itu anak beliau itu nggak mau masuk, nggak selamat. Dia memakai akal, gak mungkin banjir bah ini akan naik sampai bukit ini, gak mungkin. Ini bahasa akal. Akhirnya apa? Terjadi. Kalau kapal kan ketika saat airnya tambah tinggi, kapalnya ikut meninggi. Kalau airnya turun, ikut turun. Selama dia di dalamnya, artinya mohon maaf, kita tidak akan masuk dalam zona yang rusak manakala kita itu tetap di dalam kapal anugerah Allah, yaitu makrifat dateng Gusti. Kapal sampean ikut disebut dinul haq. Wis titik. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya tentang sirul asrar. Kadang sirul asrar itu kita pakai ada rasa, tetapi kadang tidak ada rasa. Tapi kadangkala kalau kita tidak ingat sirul asrar, dengan sendirinya rasa itu datang di kalbu, nikmat sekali. Dan kedua, saya mau tanya tentang nikah batin. Yang kedua, mau bertanya tentang nikah batin. Nikah lagi. Nikah batin. Nikah gratis. Nikah. Oh, nikah batin. Iya. Nikah batin, ada istri orang tapi umpama saya laki-laki, duda, tapi saya menginginkan istri orang. Saya nikah batin dengan istri orang, apa boleh atau tidak? Dan kedua, dan ketiga, saya umpamanya sendiri, tidak punya suami dan cowoknya juga sendiri, terus tuh kami mau berhubungan dengan cara nikah batin, apa boleh atau tidak? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sirul asrar kadangkala rasa muncul, kadang tidak. Rasa itu akan hilang dengan sendirinya tatkala sudah sampai pada ainul basirah. Yang merasakan dan yang dirasakan itu pelakunya itu tunggal. Istilah bahasa bunderan ini gambar bulat, tulisan bunder itu sudah dihapus. Rasa memang hilang. Tapi ketika saat jenengan diturunkan lagi di su'aul basirah rasa, maka di situ ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Itu makomnya muraqabah. Dalam hati jenengan
merasa bahwasanya Allah itu dekat, nggak apa-apa. Itu memang proses perjalanan ruhaniyah itu bisa sampai pada Allah, kadang rasa muncul, kadang tidak. Artinya langsung nggak apa-apa, nggak pakai rasa, langsung muncul dalam hati sampean semuanya keakuan Allah. Satu. Yang nomor dua apa? Nikah batin, ya. Nikah batin, nikah tak kira nikah gratis. Apa yang dimaksud nikah batin itu? Pertemuan ruh pada Allah. Itu nikah batin. Pengertian nikah itu adalah bertemu. Ini yang dimaksud, hakikatnya nikah adalah bertemunya ruhaniyahmu pada Allah. Nek bernikah secara syariah, nikah zahir, yaitu akdu nikah sing dinikahke, yang dinikahkan oleh Pak Pengulu itu nikah secara syariat. Nikah secara hakikat, pertemuannya ruhmu pada Allah, dan ini terjadi dimanapun tempatnya, apapun aktivitasnya bisa terjadi. Yes, itu nikah secara hakikat. Terus yang ketiga, bolehkah seseorang menikahi batin pada istri orang, gitu dah? Iya. Nikah batin itu pada Allah lah, apa istri orang. Kuiku nek nikah secara hakikat, nikah batin pada Allah lah, pokok istri orang. Berarti sampai niku mencari alamat, kecuali segini. Anda bisa bertemu Allah pada istri orang, ikut nikah batin, ikut nikah hakikatnya. Paham maksudnya? Contoh, sampai tidak kenal iki istri orang atau istri genderuwo, gak tahu ya. Anda bisa bertemu Allah lewat sifat jamalnya. Otomatis sifat basariah dalam diri Anda itu sudah jinak, sehingga tidak melihat jamal. Apa sih jamal itu? Bagus, cara wedok iku ayu. Jadi Anda tidak melihat ayunya makhluk, tapi ayunya Allah. Lah ini iku prosesnya seperti itu. Boleh, walaupun itu ada pada istri orang. Anda bertemu Allah pada istri lewat sifat jamalnya Allah yang diletakkan pada istri orang. Ini manakala didasari oleh nafsu, sifat basariah kita, mohon maaf, mesti ono teruse. Tahu ono teruse? Hati-hati, hati-hati. Kawitan takok nomor WA, suwe-suwe ini hati-hati. Memang kita akui khairihi wa syarrihi minallah, api elek iku sangka Allah memang. Tapi bagi pelaku hati yang sudah betul-betul millata Ibrahim Hanifah, pasti jenengan akan bisa memilih mana di antara, mohon maaf, iki gelas arepe digawe mau dibikin kopi, mesti dibersihkan terlebih dulu. Awalnya telek tok,
mau dibikin wadah kopi, wong kopi mau diminum ya pasti dibersih. Beda Pak, gelas ini mau diwadahi uyuh, air kencing, nggak mungkin dibersihkan, langsung aja diuyuhi lalapo. Langoten nggih. Artinya apa? Tempatkanlah sesuatu itu pada posisinya. Yang namanya kebo kerbau tempatnya di kandang, yo jangan kau letakkan di tempat tidurmu. Jangan, bukan perkaranya nggak boleh. Etika itu tidak seperti itu. Monggo masih sampean letakkan di Bali, sampean di tempat tidur, sampean nelek-nelek di situ urusan Anda lah, ngoten nah. Cuman kalau kita kembali kepada aturan etika, ya ora ngono bos. Kambing, kuda itu tempatnya ada di kandang. Ibunya sudah paham kok setiap hari. Cowek layah gak mungkin dideleh Bali. Mesti dideleh diletakkan dapur. Eling apa sampean niku waktu wong tuwa nyeneni sampean biyen. Luwih-luwih arek perawan. Nduk, aja turu ngarepe lawang. Jodohmu kok adoh. Lah ngono to ya. Iku maksudnya sebetulnya gak pantas. Wis ana ngarepe lawang megawagah. Duh, hati-hati. Supali metu akhirnya wis gak pantes. Iku hakmu, monggo lah, monggo. Tapi kita tarik dari sisi hukum, gak seperti itulah kita etika. Silakan sholat, silakan tidak sholat, itu urusanmu. Itu urusanmu. Cuman etika hukum bagaimana? Kau menghadap Allah silahkan, kau menghadap Allah silahkan, itu urusanmu. Cuman kalau kita tarik di dalam hukum, mestinya kita sudah teken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya madhep bos sak kepet-kepete awakmu yis kudu pernah cewok. Bahasa Indonesianya apa? Sak kepet-kepete awakmu yo suatu saat kau harus cewok. Wis bahasa Indonesia no. Awiwuh kula niku bahasa Indonesia niku. Sak kotor-kotore dirimu suatu saat kau harus membersihkan diri. Ingat, umur kita sisanya tinggal berapa, kita nggak ada yang tahu. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang masih ada untuk bersih diri. Terus pertanyaan yang terakhir, kula niki single ya, single terus ya apa Mang? Single, aku single, ada laki-laki lain untuk nikah batin. Nek nikahi nang Allah gak popo. Paham maksud kula? Nikahi nang Allah rapopo. Masalah sing disebut hakikat nikah adalah bertemunya ruhaniyah pada Allah. Monggo. Lah nek nikah sak dohiri, ngerti sak dohiri? Tahu sak dohiri? Kuwel sak dohiri lho Pak. Ya laksanakan. Wong sing nikah ikut dohir ketemu dohir, ya secara syariati penuh ono. Lho ngono lho. Paham maksud kula? Oke. Ada lagi?